Benarkah dua calon pemain baru Timnas Indonesia, pilihan John Hartman akan datang dan nonton langsung laga Timnas di ajang FIFA Series ini di Jakarta? Sosok Pascal Struijk kini kembali ramai dibahas di tengah skuad Garuda bersiap untuk tampil di ajang FIFA Series ini di Stadion GBK Jakarta Pusat. Asisten pelatih Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert kini dikabarkan kembali ke skuad Garuda di era kepelatihan John Hartman. Senangnya Jordi amat melihat juniornya di Persija. Jakarta bisa masuk ke dalam daftar panggilan John Hartman ke skuad Garuda senior. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Timnas Indonesia, yaitu John Hartman, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain baru yang nantinya akan diproses naturalisasi demi kepentingan tim merah putih. Ada dua pemain yang dibidik oleh pelatih asal Inggris tersebut. Namun sampai saat ini, baik dari John Hartman ataupun dari PSSI belum buka suara siapa nama kedua pemain tersebut. Di media sosial pun ramai diperbincangkan bahwa kedua pemain itu adalah Luc Fiscuri dan Demiana Augustien. Luc Fiscuri merupakan pemain berusia 20 tahun yang membela klub Australia. Ia tercatat sebagai pemain Australia yang mempunyai darah Indonesia. Luc Fiscuri juga pernah membela timnas U19 Australia. Pemain seharga 4,3 miliar itu bermain di posisi sayap kanan. Luc Fiscuri juga secara terang-terangan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Namun meski begitu, ia belum bisa berbicara banyak tentang kabar tersebut. Kemudian pemain selanjutnya adalah Demiana Augustien yang membela klub asal Inggris yaitu Arsenal U21. Pemain berusia 18 tahun itu rupanya mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Demiana Augustien merupakan putra mantan pesepak bola Premier League yaitu Kemi Augustien. Ia sempat membela timnas U18 Belanda. Beredar kabar kedua nama itu mengundang komentar dari Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Sumarji menegaskan bahwa sampai saat ini ia tidak mau bicara terlalu panjang. Mengenai itu, saya belum bisa berbicara banyak kaitannya dengan naturalisasi, kata Sumarji. Ya, pria yang juga menjabat sebagai exco PSSI itu mengatakan bahwa keputusan baru bisa disampaikan apabila sudah ada kesepakatan. Itu pun yang akan mengumumkan nantinya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Adapun saat ini, John Hartman sedang fokus bersama timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Series ini, di mana turnamen itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ada 4 negara dari 4 konfederasi yang akan berlaga di FIFA Series ini, di mana mereka adalah timnas Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Itu akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita akan tunggu dahulu perkembangannya, tutup Sumarji. Ya, jika berkaca dengan proses naturalisasi pemain yang sebelum-sebelumnya, biasanya calon pemain baru yang akan diproses masih akan datang terlebih dahulu ke Jakarta. Biasanya pemain baru tersebut datang ke Jakarta di saat ada jeda internasional, seperti FIFA Matchday dan agenda resmi lainnya dari FIFA, agar sang pemain mendapat restu dari pihak klub untuk datang ke Jakarta. Contoh saja saat ini salah satunya seperti Ole Romeni. Striker andalan skuad Garuda itu datang ke Jakarta, bertepatan langsung dengan agenda skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia putaran keempat di Stadion GBK. Dalam kesempatan itu, Ole Romeni menyempatkan datang dan nonton langsung pertandingan tim merah putih di GBK Jakarta Pusat. Dalam hal ini, jika benar sosok John Hartman akan memproses naturalisasi dua pemain baru untuk membela skuad Garuda dalam waktu dekat, maka tentu menarik menanti sosok kedua pemain tersebut. Apalagi, skuad tim merah putih saat ini akan segera bersiap untuk tampil di ajang FIFA Series di akhir Maret ini. Pertanyaannya, akankah nantinya ada pemain baru yang akan datang dan nonton langsung pertandingan tim merah putih di GBK? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Pascal Struijk kini kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia menjelang FIFA Series ini. Hal ini beriringan dengan kunjungan asisten pelatih dari John Hartman, yaitu Simon Grayson, ke markas Leeds United. Rumor merebak pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, seiring dengan unggahan dari Simon Grayson di media sosial Instagramnya, di mana pelatih berusia 56 tahun itu mengunjungi markas Akademi Leeds United. Ya, Grayson merupakan pelatih asal Inggris yang telah berpetualang di kancah sepak bola Inggris selama lebih dari 20 tahun. Dia telah menangani banyak klub, termasuk diantaranya adalah Leeds United. Grayson pada umumnya menangani tim kasta kedua atau ketiga di Liga Inggris. Di tahun 2008 hingga 2012, ia sempat menangani Leeds United dengan melakoni total 168 pertandingan. Pertama kali kembali sejak Februari 2012, itu tentunya sudah berubah.
Demikian unggahan dari Grayson. Ya, kunjungan tersebut membuat rumor soal Pascal Sturridge kembali ramai, di mana sang bintang keturunan Indonesia itu merupakan pemain andalan dari Leeds United. Di musim ini, pemain berusia 26 tahun itu telah melakoni total 28 laga di semua ajang bersama Leeds. Pascal Sturridge bahkan sempat menciptakan sebuah assist. Proses naturalisasi Pascal Sturridge pun masih memungkinkan karena ia belum pernah dipanggil ke timnas Belanda di level senior. Capsnya pun baru sekadar tampil 3 kali untuk Belanda di level U17. Sejatinya, itu sudah berulang kali terjadi mengenai kemungkinan Pascal Sturridge dinaturalisasi, di mana ia pun mengaku sering dibujuk oleh para fans Garuda mengenai kemungkinan naturalisasi ketika diwawancarai oleh ESPNNL pada beberapa bulan yang lalu. Saya pikir itu luar biasa untuk melihat para fans yang ada di sana. Dan betapa inginnya mereka agar saya bergabung, kata Pascal Sturridge kepada ESPNNL pada Januari yang lalu. Itu menunjukkan negara sepak bola yang tinggi. Semua fans yang berkomentar di Instagram saya, itu cukup lucu. Tambah sang pemain. Ya, pemain berusia 26 tahun itu menekankan bahwa fokusnya adalah bersama Leeds United saat ini, di mana ia juga telah berulang kali mengatakan bahwa dirinya lebih suka untuk membela timnas Belanda. Itu naturalisasi bukan fokus saya saat ini. Saya ingin mengakhiri musim dengan kuat bersama Leeds. Kami ingin mempertahankan diri di Premier League dan finish tinggi mungkin. Membela timnas Belanda, mari berharap itu bisa terwujud suatu hari nanti. Sambung sang pemain. Ya, Leeds United saat ini berkutat di jurang degradasi dengan menempati urutan ke-15, di mana ia hanya unggul 3 poin dari West Ham United yang ada di posisi teratas di zona merah. Tim kepelatihan John Hartman di timnas Indonesia kini terus mulai lengkap, di mana sosok Damian van Rensburg kini dikabarkan menjadi asistennya di skuad Garuda. Van Rensburg bukan nama baru di timnas Indonesia, di mana pria asal Afrika Selatan itu adalah pelatih kiper skuad Garuda di era Patrick Kluivert. Namun, ia sempat diberhentikan karena PSSI memutus kontrak Patrick Kluivert beserta seluruh asistennya buntut kegagalan timnas Indonesia di putaran keempat kemarin. Lewat stories di akun Instagramnya pada Selasa kemarin, pemilik lisensi UEFA itu mengisyaratkan comeback ke timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah di ajang FIFA Series ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Selain timnas Indonesia, peserta FIFA Series lainnya di SUGBK ialah timnas Bulgaria, timnas Kepulauan Solomon, dan timnas Saint Kitts dan Nevis. Sampai jumpa lagi secepatnya di GBK. Tulis Van Rensburg. Ya, Van Rensburg sudah cukup mengenal kultur sepak bola Indonesia, di mana ia pernah menjadi pelatih kiper Dewa United selama 2 tahun pada Mei 2023 yang lalu hingga Mei 2025 tahun kemarin. Di periode pertamanya di timnas Indonesia, Van Rensburg mendidik Emil Audero, yang notabene kiper Kremanis di Serie A, dan Martin Paes yang saat ini membela Ajax Amsterdam di Eredivisie. Karir kepelatihannya dimulai kala ia berperan sebagai pelatih kiper klub Afrika Selatan, yaitu Cape Town City, pada Desember 2020 sampai Mei 2023 yang lalu. Usia Van Rensburg pun terbilang masih sangat muda sebagai pelatih kiper, yakni baru menyentuh 31 tahun. Bek senior Persija Jakarta, yaitu Jordi Amat, kini terus menyambut positif keputusan tim pelatih yang memasukkan nama Donitri Pamungkas dan Fajar Faturrahman ke dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk FIFA Series ini. Jordi Amat menilai kedua pilar muda Makan Kemayoran tersebut memang layak mendapatkan kesempatan emas untuk naik kelas ke level senior. Ya, pelatih timnas Indonesia John Hartman diketahui telah menetapkan daftar 41 pemain sementara untuk FIFA Series ini. Dari daftar tersebut, Persija Jakarta menjadi klub penyumbang pemain terbanyak dengan mengirimkan total 6 pemain ke skuad Garuda. Ke-6 pemain tersebut adalah Jordi Amat, Rizky Ridho, Morozi Jelstra, Witan Sulaiman, Donitri, dan Fajar Faturrahman. 2 nama terakhir yang merupakan talenta muda Persija Jakarta tersebut adalah menjadi sosok debutan yang mendapatkan kesempatan perdana untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di level senior. Jordi Amat pun mengaku sangat bangga dengan terpilihnya Donitri dan Fajar Faturrahman. Ex pemain Swansea City itu menilai ini merupakan momentum besar bagi kedua juniornya untuk mencuri banyak ilmu dari para pemain senior, khususnya mereka yang saat ini tengah berkarir di kompetisi Eropa. Saya sangat senang untuk mereka. Saya pikir ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam daftar dan memiliki kesempatan berlatih bersama banyak pemain berpengalaman, serta banyak pemain yang bermain di Eropa, kata Jordi Amat. Sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam daftar tersebut, jadi mereka harus sangat bahagia, tambah Jordi Amat. Ya, Jordi Amat menilai Donitri dan Fajar Faturrahman sangat pantas masuk ke dalam daftar panggilan pemain sementara timnas Indonesia ini. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab keduanya terus menunjukkan performa yang konsisten dan apik di saat dipercaya tampil membela Persija Jakarta di kompetisi domestik. Mereka bekerja dengan sangat baik
mereka pantas mendapatkannya. Jadi sekarang nikmati saja momen ini. Sambung Jordi Amat. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.